Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kunci sukses weton Jumat Pahing dengan lagu Prihatin. Ya, lagu Prihatin itu ya, adalah lagu hidup sederhana. Ya, hidup dengan penuh pengendalian diri, hidup sangat-sangat sederhana. Dan lebih dikedepankan spiritual, ya, pendekatan spiritual, ibaratnya dzikir, woso, ngaji gitu loh ya. Jadi menekan nafsu-nafsu keduniaan itu ditekan semaksimal mungkin di dalam segala aktivitas kita, mulai dari kepingin baju ya, kepingin pokoknya masalah-masalah kepingin itu, kepingin makan enak, kepingin makan macam-macam. Ya, kalau teman-teman Jumat Pahing ini bisa lagu Prihatin, wah, pintu kesuksesan itu akan terbuka lebar gitu. Ya, lagu Prihatin. Dan intuisi Anda akan semakin tajam. Ya, lagu Prihatin itu pada dasarnya adalah mengendalikan nafsu, mengendalikan ego, ya. Dan kita arahkan ya, kepada hal-hal yang sifatnya spiritual ya, ibadah, perbuatan hubungan baik dengan Tuhan, puasa gitu. Ya. Jadi itu adalah sebuah jalan ya yang teman-teman Jumat Pahing bisa Anda tempuh gitu loh ya. Manakala rezekimu mampet, rezekimu seret ya. Saat ini misalnya rezekimu mampet, rezekimu seret, Anda bisa nempuh jalan itu ya. Karena dengan jalan ini ya, itu pasti terkabul gitu ya. Pengeluaran menjadi terkendali ya. Mata batin kita akan terbuka ya. Ketajaman berpikir kita juga akan semakin meningkat. Ya, itu yang bisa kita dapatkan dari lagu Prihatin. Ya, lagu Prihatin ini adalah salah satu kebiasaan ya. Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur kita zaman dahulu. Jadi zaman dulu leluhur kita itu hari-harinya ya lagu Prihatin. Ya. Lagu Prihatin. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada yang untuk makan gitu ya. Ya, kalaupun makan ya sangat sederhana gitu. Mangan telo, mangan bote, mangan bogong ya. Yang ada di sekitar kita ya. Coba bayangkan ya, kalau saat ini Anda laku Prihatin, wah hasilnya justru berlipat-lipat daripada zaman dahulu. Kenapa bisa seperti itu? Karena lagu Prihatin zaman sekarang itu godaannya itu lebih besar gitu. Godaannya lebih banyak, lebih besar daripada zaman dahulu. Zaman dulu ndak ono seblak. Nah, zaman dahulu ndak ono cilok, batagor itu ndak ono. Yang ono ya makanan pokok itu ya, telo, bote. Nah, itu zaman-zaman penjajah atau zaman-zaman sebelum ada negara, zaman kerajaan itu. Nah, itu leluhur kita ya, leluhur Jawa itu hari-harinya diisi dengan lagu Prihatin. Makanya kenapa orangnya itu waskito ya, waskito, mampu melihat sesuatu yang belum terjadi, mampu melihat sesuatu yang akan datang. Ya itu tadi ya, portal gaibnya dibuka sama Tuhan karena mampu mengendalikan nafsunya gitu. Nah ini bisa kita tiru gitu ya, teman-teman Jumat Pahing bisa kita tiru ya di dalam kehidupan kita gitu. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini kalau Anda bisa lagu Prihatin itu hasilnya justru berlipat-lipat ya. Hasilnya sangat luar biasa. Ya, karena godaannya, tantangannya lebih berat. Samanya dengan orang bertapa di dalam gua, dengan orang bertapa di dalam diskotik. Nah, perbedaannya seperti itu. Ya, jadi godaannya itu lebih besar ya saat ini daripada zaman dahulu. Makanya ini momentum ya bagi teman-teman Jumat Pahing ya. Kalau hidup Anda ini penuh dengan masalah ya,
masalahmu tidak selesai-selesai, cobalah Anda ini prihatin, laku prihatin, ya, poso, kawin dikir, ya. Kawin poso, kawin dikir, yakin ya, masalahmu pasti akan terurai, ya, masalahmu pasti akan selesai. Dan ini bukan katanya ya, ini pernah saya alami ya, tidak lama lah ya. Artinya tidak lama, misalnya 10 tahun enggak ya. Di tahun 2017 itu saya sudah mulai laku prihatin. Sampai sekarang. Nah, sekarang sudah saya kurangi ya, tidak se ekstrim zaman dahulu ya. Zaman dulu setiap hari 2017 itu puasa terus ya. Ya, sampai masalah saya terurai ya. Ya, terurainya di 2025 ya. Nah, kemarin itu ya, itu selesai masalah saya, sudah clear semua ya. Nah, itu laku prihatin ya. Kita buat puasa, dzikir, ngaji ya, itu hampir setiap hari ya, setiap hari, tidak pernah putus ya. Ya, makan pun juga kita jaga ya. Kita misalnya pingin buka puasa pingin ayam ya, enggak ya, saya ganti dengan timun ya, tempe ya, tahu, itu saja gitu. Ya, supaya apa? Supaya kita terkendali gitu, supaya rasa sakit penderitaan itu enggak kerasa. Tapi kalau kita jujur ya, misalnya pingin ayam ya, mbok turuti makan ayam, pingin daging, mbok turuti makan daging, akhirnya lembek ya. Rasa sakit yang kita alami ya, derita yang kita hadapi itu bukan semakin selesai, malah semakin menjadi-jadi ya. Nah itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sukma kita tidak terlatih, mental kita tidak terlatih ya. Makanya kunci sukses seseorang itu ya, yaitu tadi laku prihatin, hidup sederhana ya, hidup sederhana. Segala keinginanmu, apapun itu keinginanmu, pengkeen, belajar untuk mengendalikan. Misalnya pingin makan nasi padang, harus gantiin sego jagung ya, pokoknya aja dituruti gitu ya. Disclaimer dong, cari yang lebih sederhana, cari yang lebih murah ya. Nah, itu nanti lama kelamaan Anda terbiasa. Ketika sudah terbiasa ya, nah itu akan ringan, akan terkendali, semua akan terkendali ya. Paham ya teman-teman jemaat baik ya. Jadi kunci kesuksesan itu adalah laku prihatin, hidup sederhana. Ketika hidup sederhana, maka kemampuan pengendalian mental dan spiritual Anda, mental dan batin Anda itu pasti akan bangkit. Nah kalau sudah bangkit, sukses akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Demikian, semoga bermanfaat ya. Silakan teman-teman jemaat baik, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.